Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Awalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah salah satu biaya konversi di samping biaya overhead pabrik yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya tenaga kerja adalah salah satu komponen biaya terbesar dalam operasional perusahaan. Oleh karena perusahaan perlu melakukan pengelolaan secara baik. Sebenarnya yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengelola produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Pengelolaan aktivitas dan biaya tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur, pengelolaan atau klasifikasi aktivitas tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. 2. Klasifikasi menurut aktivitas departemen-departemen dalam perusahaan. 3. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. 4. Klasifikasi menurut hubungannya dengan produk. Pertama, pengelolaan atau klasifikasi menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi ke dalam 3 fungsi pokok, yaitu pertama, produksi, 2, pemasaran, 3, administrasi. Oleh karena itu, perlu ada penggolongan dan pembedaan antara tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan komponen harga pokok produk dari biaya tenaga kerja non-pabrik yang bukan merupakan komponen-komponen biaya produksi atau harga pokok produksi, melainkan unsur biaya usaha. Dengan demikian, biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur diklasifikasikan menjadi biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Berikut ini beberapa contoh biaya tenaga kerja yang termasuk dalam tiap golongan tersebut. Pertama, biaya tenaga kerja produksi. Ada A. Gaji karyawan pabrik, B. Biaya kesejahteraan karyawan pabrik, C. Upah lembur karyawan pabrik, D. Upah mandor pabrik, E. Gaji manajer pabrik. 2. Biaya tenaga kerja pemasaran. A. Upah karyawan pemasaran, B. Biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, C. Biaya komisi pramuniaga, D. Gaji manajer pemasaran. 3. Ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum. A. Gaji karyawan bagian akuntansi, B. Upah dan gaji karyawan bagian personalia, C. Gaji karyawan bagian sekretariat, D. Biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, E. Beban kesejahteraan karyawan dengan personalia atau SDM, F. Biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. 2. Ada penggolongan atau klasifikasi menurut aktivitas departemen-departemen perusahaan. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, yaitu pertama, ada bagian pluk, 2. Divisi kertas, 3. Bagian penyempurnaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen memproduksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. Dengan demikian, biaya tenaga kerja di departemen-departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian SDM, dan lain sebagainya. Pengelolaan semacam ini dilakukan untuk lebih memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi di tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. Kepala departemen yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja karyawan dan biaya tenaga kerja yang terjadi dalam pekerjaan dalam departemennya. 3. Penggolongan atau klasifikasi menurut jenis pekerjaannya. Di suatu perusahaan, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya, dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut. Pertama, ada operator, kedua, mandor, 3. Penyelia atau superintendan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensi upah standar kerja. 4. Ada penggolongan atau klasifikasi menurut hubungannya dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu pertama, tenaga kerja langsung, kedua, tenaga kerja tidak langsung. Perbedaan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung yaitu
Pengertian tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk, dan yang upahnya adalah bagian yang besar dalam memproduksi produk. Contoh biaya tenaga kerja langsung adalah upah tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung adalah diperhitungkan langsung sebagai komponen biaya produksi. Sedangkan pengertian tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk. Upah kerja tenaga tidak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung adalah unsur biaya overhead pabrik. Gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung dibebankan pada produk tidak langsung, tapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Ketiga, ada akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu pertama, gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan atau PPh, karyawan, dan biaya asuransi hari tua. Kedua, ada premi lembur. Tiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related cost. Pertama, ada gaji dan upah. Cara perhitungan gaji dan upah karyawan. Ada berbagai macam cara perhitungan upah dan gaji karyawan dalam perusahaan. Salah satu cara adalah dengan mengalihkan tarif dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, dokumen pokok untuk mengumpulkan waktu kerja karyawan adalah pertama, kartu hadir atau clock card, dan dua, kartu jam kerja atau job time ticket. Pengertian kartu hadir adalah satu catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu antara jam hadir dan jam meninggalkan perusahaan. Jika jam kerja perusahaan dimulai jam 7 sampai dengan jam 14.00, maka kartu hadir karyawan akan berisi jam kedatangan di perusahaan dan jam pergi dari perusahaan setiap jam kerja. Bila seorang karyawan hadir di perusahaan dari jam 7 sampai dengan jam 14.00, maka ia hadir di perusahaan selama 7 jam, yang merupakan jam kerja reguler perusahaan. Jika karyawan tersebut bekerja lebih dari 7 jam sehari, kelebihan jam kerja di atas jam kerja reguler tersebut dinamakan jam lembur. Pada setiap akhir pekan, kartu hadir tiap karyawan dikirim ke bagian pembuat daftar gaji dan upah. Tujuannya adalah untuk dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah karyawan per pekan atau minggu. Di samping kartu hadir perusahaan menggunakan kartu jam kerja untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan pabrik dalam mengerjakan berbagai pekerjaan atau produk. Kartu jam kerja ini biasanya hanya digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir tenaga kerja langsung di pabrik. Kartu jam kerja untuk setiap karyawan kemudian disesuaikan dengan waktu yang tercantum dalam kartu jam hadir dan dikirim ke bagian akuntansi biaya untuk keperluan distribusi gaji dan upah tenaga kerja langsung. Keberadaan kartu jam kerja sangat penting dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan dalam perhitungan harga pokok produknya. Dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok, proses kartu jam kerja tersebut tidak diperlukan karena karyawan melakukan pekerjaan atau membuat produk yang sama dalam departemen tertentu dari hari ke hari, sehingga distribusi biaya tenaga kerja tidak diperlukan. 2. Cara pencatatan jurnal gaji dan upah karyawan. Akuntansi biaya gaji dan upah dilakukan dengan 4 tahap pencatatan, yaitu pertama, berdasarkan kartu hadir karyawan, baik karyawan produksi, pemasaran, maupun administrasi dan umum. Bagian pembuatan daftar gaji dan upah kemudian membuat daftar gaji dan upah karyawan. Dari daftar gaji dan upah tersebut kemudian dibuat rekapitulasi gaji dan upah untuk mengelompokkan gaji dan upah tersebut menjadi beberapa bagian, antara lain pertama, bagian produksi atau pabrik, kedua, administrasi dan umum, 3, pemasaran marketing. Tahap kedua, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dan bank. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Pertama, debit gaji dan upah, kredit upah, PPh. Ketiga, utang gaji dan upah.
Tahap 3 yaitu setelah cek diuangkan di bank, uang gaji dan upah kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah tiap karyawan pada umumnya dan prosedur perusahaan. Jika tidak seperti itu pun tak ada ketentuannya. Upah gaji dan upah karyawan kemudian dibayarkan oleh juru bayar kepada tiap karyawan yang berhak. Tiap karyawan menandatangani daftar gaji dan upah sebagai bukti telah diterimanya gaji dan upah mereka. Setelah tiap karyawan mengambil gaji dan upahnya atas dasar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Pertama, debit atau utang gaji dan upah, kredit atau kas. Tahap terakhir yaitu tahap keempat, yaitu penyetoran pajak penghasilan PPh karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi. Aktivitas akuntansi upah dan gaji. Akuntansi biaya gaji dan upah atas dasar data tersebut di atas dilakukan sebagai berikut. Tahap pertama, berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah bagian akuntansi, kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut. Tahap kedua, atas dasar bukti kas keluar. Tahap 3, atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan atau sebagai bukti tidak dibayarkan upah karyawan, bagian akuntansi. Tahap 4 yaitu penyetoran PPh karyawan ke kas negara. Jadi kesimpulannya adalah dalam perusahaan biaya tenaga kerja digolongkan dengan berbagai macam cara, yaitu pertama menurut fungsi pokok dalam perusahaan, kedua menurut kegiatan bagian-bagian dalam, ketiga menurut jenis pekerjaan, dan keempat menurut hubungannya dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Akuntansi biaya tenaga kerja melalui 4 tahap, yaitu pertama, pencatatan distribusi tenaga kerja, kedua, pencatatan utang gaji. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang biaya tenaga kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.